Setelah sesi tanya jawab, insya Allah akan ada sesi kuis. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang telah mengajarkan segala kebaikan buat kita, yang telah membimbing dan menunjukkan kepada jalan yang lurus, yang telah berjuang sampai titik darah penghabisan, yang telah berkorban dengan harta, jiwa, darah, dan segala yang beliau miliki agar agama ini bisa sampai kepada kita. Dan semoga salat itu bersambung untuk keluarga beliau yang setia mendampingi, dan para sahabat beliau yang senantiasa ada dalam perjuangan Rasul SAW. Dan semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, pernahkah engkau ditinggal oleh orang bagaimana perasaan? Bagaimana jantung berdetak? Bagaimana dadamu menjadi sesak? Bagaimana tetesan air mata tak dapat dibendung, membasahi pipi, membasahi pangkuan, bahkan sebagian terus menangis dan terus menangis. Tapi kalau ditinggal oleh orang yang jahat, semua akan berbahagia. Semua akan senang, dan mungkin mereka berdoa agar orang jahat itu segera meninggalkan kita. Bagaimana kondisi kita di penghujung bulan Ramadan? Ya, kita sudah hampir menyelesaikan 20 hari. Hari ini hari ke-19, besok hari ke-20. Apa yang kita rasakan? Dengan sisa waktu yang sedikit sekali. 2/3 sudah hilang. Bulan yang penuh dengan berkah. Bagaimana Nabi SAW ya, di awal Ramadan, beliau menyampaikan kepada para sahabat yang menumbuhkan cinta, menumbuhkan kegembiraan, membuka pandangan mata yang tertutup. Atakum Ramadan. Beliau mengatakan telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun Mubarak. Bulan yang berkah. Tuftahu fihi abwabul jinan. Pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabun niran. Pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu, jemaah. Dan di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan.
Dan di setiap malam pada bulan Ramadan, Allah membagi door prize, mungkin kalau bahasanya orang sekarang ya, berupa pengampunan dosa dan pembebasan dari api neraka. Terus ketika kita sedang asyik bergembira memetik buah Ramadan ini, tahu-tahu kita harus keluar. Maka tentunya kita akan bersedih. Itu kalau kegembiraan kita karena sebuah karunia ilahi yang sangat besar sekali. Sebagian orang memanfaatkan sisa Ramadan ini, mereka bergembira karena akan datang Idul Fitri. Mereka bergembira karena mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Mereka bergembira dengan yang namanya THR. Mereka bergembira dengan banyaknya uang yang akan mereka hasilkan. Karena memang kita lihat pasar-pasar pada ramai, penjual pada gembira ya. Di surat Yunus ayat 57-58. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Itulah jemaah. Kalau kita dihadapkan dengan perkara-perkara yang membuat kita gembira, maka kita perlu memilih mana yang seharusnya paling membuat kita gembira. Kebanyakan manusia itu bergembira dengan harta. Bahkan itu menjadi tujuan hidupnya. Sebagian orang bergembira dengan tahta. Itulah yang menjadi pemandu, guide, imam buat dia dalam kehidupan ini. Maka tatkala dia menang dalam satu pemilihan, maka dia akan gembira. Yang ingin harta akan gembira dengan hartanya. Yang ingin gelar akan gembira dengan gelarnya. Yang ingin wanita akan gembira dengan wanita yang dia miliki. Padahal kalau dilihat, semua yang membuat dia gembira ternyata hanya sementara. Semua yang membuat dia bersenang hati ternyata akan pergi meninggalkan dia selama-lamanya. Oleh karena itu Allah memberikan arahan. Kalau engkau mau gembira, qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Hendaklah dengan karunia Allah, Allah turunkan Al-Quran. Nih bulannya bulan Ramadan. Bulannya Al-Quran. Allah turunkan di bulan ini tuh Quran. Itu karunia Allah. Itu rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu. Dengan itu seharusnya mereka gembira. Kenapa? Huwa khairun mimma yajma'un.
itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Tapi kita bisa melihat bagaimana sedihnya manusia ditinggal oleh harta yang dia miliki. Bagaimana jabatannya, sampai stres kadang kala seorang pejabat ya, yang dihormatin, yang dihargain, lalu dikasih tahu, engkau sebentar lagi akan pensiun. Engkau sebentar lagi akan diganti. Mulai itu stres dia. Gimana? Makanya kadang kala ada pelatihan khusus buat orang-orang yang mau pensiun. Yang mau turun jabatan. Karena memang itu cuma sementara. Sedangkan Al-Quran sudah 1443 tahun, 44 lebih. Dan sampai hari ini. Dan kelak ketika keluar dari kuburmu, dibangkitkan dari kuburnya, disambut sama Al-Quran. Disambut. Ada orang yang pucat ya, yang menyambut orang ini, lalu bertanya, "Ta'rifuni?" Kenal sama aku tadi. Apa ya? Aku Quranmu tadi kau baca. Itu yang harus membuat kita gembira ya Allah. Ahibati fillah, bulan Al-Quran, bulan puasa, bulan yang penuh dengan rahmat ini, cepat atau lambat dia akan meninggalkan kita. Dan ada orang-orang yang sudah meninggal dunia sebelum selesai Ramadan ini. Atau bahkan gak bisa ikut di bulan Ramadan. Dan kita gak tahu apakah kita akan hadir di bulan Ramadan berikutnya. Rasulullah SAW bagaimana ketika beliau mau ditinggal sama Ramadan ini. Ini mau ditinggal udah nih. Bentar lagi berangkat nih. Kalau ada tamu yang baik hati, ya Allah, terus mau meninggalkan rumahmu, ya Allah, gimana ya perasaannya? Terus apa yang kita lakukan? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, anna Nabi SAW kana yajtahidu fil ashil awakhir ma yajtahidu fi. Beliau di 10 hari yang tersisa dari Ramadan ini bersungguh-sungguh, bersemangat, berjuang, tidak seperti di 20 hari terakhir sebelum. Karena mau ditinggal. Kalau ingin memberikan pelayanan yang paling maksimal gitu. Supaya orang itu terkenang, mamanya. Tenang dia. Dan kita pun ingin mendapatkan segala fadilah yang ada di bulan Ramadan. Diampuni dosanya, divonis bebas dari api neraka. Diberkahi hidupnya, dikasih petunjuk sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kau harus berjuang. Bukan malah males. Ya, kebanyakan orang sekarang udah mulai kendor, loyo, lemes. Padahal ini waktunya berjuang. Mau ditinggal. Nggak lama jemaah. Orang itu ketika semakin tahu, semakin dekat, dia semakin semangat. Seharusnya. Anak kalau dari Jakarta ke Jember, Masya Allah, naik mobil umpamanya. Semakin dekat ke Jember hati sama, ya Allah, bentar lagi nyampe. Ketika jarak tempuhnya itu ketahuan. Dan hanya tinggal apalagi dengan Google Maps sekarang udah ketahuan ya. Oh insya Allah 2 jam lagi, 3 jam lagi. Dan Ramadan ayyaman ma'dudat. Ramadan ini hari-hari yang terhitung. Dan sekarang kelihatan ya ditinggal 19, 20, habis 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Pergi. Maka tunjukkan semangat sebelum ditinggal. Kesempatan kau untuk titip sama dia. Satu hal yang indah. Karena ketika engkau meninggal dunia,
keluargamu hanya akan mengantarmu sampai kuburan. Hartamu tidak akan masuk ke dalam kubur. Keluargamu pulang untuk melanjutkan kehidupan. Dan mereka sedang menunggu antrian. Hartamu juga pulang untuk dibagikan kepada ahli warismu. Engkau yang capek mengumpulkan, bekerja. Engkau yang lelah. Engkau yang akan dihisap. Mereka mengambil nikmat. Terus siapa yang akan mendampingimu? Hanya amalan. Ya, apa yang kau sudah kerjakan? Itu yang akan mendampingi. Di bulan Ramadan ini, kau kumpulin amal yang banyak. Karena ini termasuk musim kebaikan yang gak terjadi di waktu-waktu lain. Dan kata Aisyah juga, bagaimana Rasul SAW di 10 hari terakhir ini, kana idza dakhala al-ashru, kalau masuk ke 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu. Sarungnya, yang pakai sarung dikencengin. Orang biasanya, kalau bersungguh-sungguh itu sarungnya dikencengin ya. Disisingkan lengannya. Kalau menyebutkan ini tanda kesungguhan beliau. Dan beliau meninggalkan keluarganya. Menghubungin istri termasuk ibadah. Bahkan ada nilai sedekah. Tapi 10 hari terakhir ditinggalkan. Ada ibadah lain. Di tempat lain. Di kondisi yang lain. Biar istri-istri juga beribadah. Dengan ibadah yang lain. Ada banyak ibadah. Menggauli istri yang cantik, ibadah. Tapi engkau qiyamul lail. Sampai bengkak kakimu. Itu juga ibadah. Bagaimana dengan nilainya? Al-ajru ala qadril masyaqqah. Balasan itu sesuai dengan tingkat kelelahan yang kau rasakan. Maka Nabi ninggalkan. Wa ahya lailahu. Beliau menghidupkan malam. Ahibati fillah, bicara menghidupkan malam. Apakah kemudian Nabi setelah habis isya full sholat sampai subuh? Aisyah menceritakan dalam riwayat Muslim. Ma ra'aitu Rasulullah SAW qama lailatan hatta sabah. Aku gak pernah ngelihat Nabi SAW sholat malam sampai subuh. Full semuanya, enggak. Berarti beliau isi dengan doa, dengan berzikir. Jadi menghidupkan malamnya dengan berbagai macam ibadah. Wa ayqadha ahlahu. Ini hal yang penting. Kalau ditinggal orang yang dicintai itu, biasanya yang sedih orang banyak. Maka Nabi SAW membangunkan keluarganya. Beliau tidak sedang berpikir diri sendiri. Beliau memikirkan umatnya. Dan di antara umatnya yang paling berhak mendapatkan perhatian beliau, keluarganya. Beliau bangunkan keluarga. Kalau antum mau pergi ke tempat yang enak, antum ingat sama anak-anak. Ya Allah, beli sesuatu yang antum ingat, mau dikasih fulan, kasih fulan. Nih, di 10 hari terakhir, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, engkau gak kepingin kasih buat anakmu. Engkau hanya mau belikan baju baru buat dia. Sepatu baru, jam baru. Semuanya baru. Ya kembali tadi, ada orang yang tidak bergembira dengan Ramadan. Dia berpikir yang ingin dia berikan kepada keluarganya adalah ya sekedar THR, bas cukup. Wallahi THR ini gaji 1 bulan. Coba. Gaji 1 bulan. Yang Allah mau kasih 1000 bulan. Siapa yang mau kasih THR 1000 bulan?
Maka Nabi SAW konsentrasi untuk memberikan yang terbaik kepada orang yang beliau cintai. Keluarga beliau. Aiqadha'ah. Dibangunin. As-salat, as-salat, as-salat. Ayo sholat. Ini ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan nih. Ahibati fillah. Maka kita di 10 hari terakhir ini usahakan merubah kualitas sholat malam. Kualitas malam harinya dirubah. Ditambah kuantitasnya juga. Karena bulan Ramadan bulannya Al-Quran, kita tahu satu huruf 10 kebaikan. Satu ayat lebih baik dari 1 ekor onta. Satu ayat. Lebih baik dari 1 ekor onta. Gimana kalau antum membaca 6.000 ayat? Ingin antum dikasih sama Allah 6.000 onta. Gimana kalau tiap malam antum dapat 6.000 onta? Ditambah lagi per hurufnya. Maka kalau kita melihat Nabi SAW itu menganjurkan orang untuk hatam Quran tiap bulan. Bukan tiap bulan Ramadan. Bukan. Tapi sebulan sekali hatam Quran. Di bulan Ramadan ya tambah lagi. Makanya kalau kita lihat sebagian salafus saleh, Al-Aswad bin Yazid, dia biasa menghatamkan Al-Quran di luar Ramadan 6 malam sekali. 6 malam. Hatam tuh 30 juz. Masuk Ramadan tiap 2 malam. Dirubah kebiasaan. Qatadah ibn Da'am as-Sadusi, seorang tabi'in. Sebelum Ramadan dia punya kebiasaan menghatamkan Al-Quran setiap 7 malam. 7 malam dia hatam Quran. Masuk bulan Ramadan dia menghatamkan Al-Quran setiap 3 malam. Mau tinggal sama Ramadan, di sisa 10 hari dia menghatamkan setiap malam. Subhanallah. Itu yang seharusnya dilakukan. Karena waktunya sedikit gitu. Manfaatkan waktunya ini. Mau ditinggal orang yang dicintai, kau duduk sama dia, ngobrol sama dia, manfaatkan. Sa'ib ibn Zaid rahimahullahu ta'ala, dia menceritakan bagaimana mereka menghidupkan malam-malam Ramadan. Dan tentunya sekali lagi kalau bicara malam Ramadan di 10 berarti ditambah lagi. Kata Sa'ib bin Zaid, kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in. Dulu imam waktu sholat tarawih itu sama kita itu,
ibn Jarrah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Khatmah wa thuluthan. Dia hatam malam itu 30 juz plus 10 juz yang pertama. Dia hatam 1 kali plus 1/3. Kemudian sisanya dia baca di 12 rakaat. Kemudian dia sholat dari setelah zuhur sampai asar. Jadi hatam 2 kali. Satu juz. Kita dapat masjid tiap rakaat surat pendek plus qul huwallahu ahad. Ada yang kayak gitu. Ada yang Ibn Hurmuz mengatakan kanal qurra yaqumuna bi suratil Baqarah fi 8 rakaat. Dulu biasanya imam kita itu kalau sholat tarawih dia 8 rakaat itu 8 rakaat ya 2 juz lebih dikit lah. 8 rakaat. Fa idza qama bihal qurra fi 12 rakaat ra'an nas annahu khaffafa anhum. Kadang-kala ada imamnya yang baca Al-Baqarah di 12 rakaat. Kata mereka itu kita lihat ya Allah, senang banget sama imamnya yang sudah meringankan mereka. Ibn Abi Mulaikah, seorang tabi'in yang dia berkata, aku telah berjumpa dengan 30 dari para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Semuanya takut kena kemunafikan. Apa kata Ibn Abi Mulaikah? Kuntu aqumu bin nas fi syahr Ramadan. Ini jadi imam dia di bulan Ramadan. Fa aqra'at firqa alhamdulillahi fatir. Surat Fatir. Dia membaca surat Fatir. Surat Fatir ini ada 46 ayat. Satu rakaat dia baca itu. Baca surat Fatir. Kata dia, ma yablughuni anna ahadan yastathqilu dzalika. Enggak pernah dengar ada yang merasa keberatan satu rakaat baca Al-Fatir 46 ayat. Kalau sekarang ya mah bisa dituntut imamnya. Karena dianggap telah menyusahkan orang banyak. Maka kita lihat bagaimana mereka Nabi SAW ya bersungguh-sungguh di sisa waktu yang ada, mengencangkan sarungnya, meninggalkan istrinya, membangunkan keluarganya, sholatnya dipanjangin. Dan yang perlu dilakukan adalah iktikaf. Ya namanya mau ditinggal gitu loh. Enggak lah aku mau. Karena mau ditinggal ya. Antum lihat seorang anak atau mau ditinggal ibunya. Dia peluk ibunya lagi. Ibunya mau pulang dilihat lagi dari jauh datengin lagi ya. Dia gak ingin ditinggal. Jadi ada waktu yang sangat istimewa sekali. Maka Nabi SAW bersama para sahabatnya. Bersama istri-istrinya. Dan setelah itu. Setelah Nabi meninggal. Iktikaf. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan bahwa Nabi SAW sempat iktikaf di 10 awal Ramadan. Kemudian iktikaf di 10 pertengahan. 10. Kemudian beliau mengatakan, Inni i'takaftul ashral awal
altamisu hadhil laylah. Aku iktikaf di 10 hari pertama. Mencari malam ini. Yakni malam. Yakni Lailatul Qadar. Thumma takaftul ashral awsat. Kemudian aku iktikaf di 10 pertengahan. Untuk mencari malam ini. 20 hari beliau iktikaf. Thumma utitu. Beliau berpikir sudah selesai nih. Dapat insya Allah. Ternyata ada yang mendatangi beliau mengatakan innaha fil ashil awakhir. Lailatul Qadar itu berada di falya'takif. Siapa di antara kalian mau iktikaf, hendaklah iktikaf. Fa'takafan nas ma'hum. Rami masjid. Para sahabat iktikaf. Rawahu Muslim. Subhanallah. Seperti itu ketika mau ditinggal. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan. Beliau iktikaf di 10 hari terakhir hatta tawaffahullah. Sampai beliau meninggal. Terus beliau iktikaf. Ada yang beliau nggak iktikaf karena safar atau karena peperangan, beliau ganti. Thumma takafa azwajuhu min ba'dihi. Istri-istrinya setelah Nabi meninggal dunia, mereka iktikaf juga 10 hari terakhir. Jadi para wanita pun disyariatkan untuk iktikaf. Kita tahu perempuan itu lebih baik sholatnya di rumah. Lebih baik. Tapi kalau iktikaf di masjid. Oleh karena itu Nabi SAW melarang para suami untuk menghalangi istri-istri mereka ke rumah Allah Azza wa Jalla. Biarkan mereka mau ke rumah Allah. Selama mereka melaksanakan tugasnya. Ini istri-istri Nabi setelah Nabi meninggal dunia. Mereka iktikaf setiap 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian juga diriwayatkan dari Aisyah. Kana Nabi SAW ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Biasanya beliau iktikaf setiap Ramadan itu 10 malam. Falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi. Di tahun yang beliau akan meninggal dunia. Beliau iktikaf 20 hari. Beliau akan ditinggal sama Ramadan. Beliau akan meninggalkan Ramadan selama-lamanya, itu Ramadan terakhir beliau. Beliau manfaatkan iktikaf 20 hari. Alaihi salatu wassalam. Kenapa? Di malam itu ada Lailatul Qadar jamaah. Yang tadi disampaikan, ini bukan urusan THR yang hanya gaji sebulan. Yang diributkan sama banyak orang. Gaji sebulan. Telat ini itu. 1 bulan. 1000 bulan kau nggak cari. Engkau nggak peduli. Engkau merasa nggak ada apa-apa. Apa kata Allah di surat Al-Qadr? Coba dibaca ayat 1-5. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan.
Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Allahu Akbar. Dan itu terjadi setahun sekali. Kemudian pergi malam itu. Malaikat-malaikat yang turun memenuhi bumi. Malaikat ini makhluk langit mereka. Di malam itu turun berduyun-duyun. Jibril pun turun. Salam penuh keselamatan malam itu. Dibebaskan orang-orang dari api neraka. Diampuni dosa-dosanya. Satu malam. Dan itu adanya di yang tersisa dari Ramadan kita ini. Jadi sangat merugi orang-orang yang di awal Ramadan semangat terus berhenti. Nilai itu di akhir. Selalu namanya hasil-hasil akhir. Pemain bola yang menang di awal 5-0. Gembira dia. Tapi di akhir ternyata 7-5. Mana yang dijadikan standar dia menang? Yang terakhir. Maka jangan engkau kemarin bergembira, nanti di akhir engkau bersedih. Lailatul Qadar jemaah. Cari. Nabi aja mencari. Lebih baik dari 1000 bulan. Maka sebelum kita ditinggal, berdoalah. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Doa minta segala kebaikan. Doanya orang puasa itu mustajab. Dan engkau punya kesempatan itu. Di malam hari, di sepertiga malam akhir juga mustajab. Apalagi kalau itu terjadi di Lailatul Qadar. Sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ara'aita in alimtu ayya lailatin Lailatul Qadar?" Gimana pendapatmu kalau aku tahu Lailatul Qadar? Apa yang harus aku baca? Baca apa aku ini? Allahumma, bacalah engkau. Innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau cinta maaf. Engkau maha pemaaf. Engkau cinta maaf. Maafkan aku. Jadi sebelum kita ditinggal, Nabi ngasih pesan sama kita. Yang perlu banyak-banyak dibaca itu doa minta maaf. Doa minta ampun. Dan ini diajarkan oleh Allah kepada nabinya. Dan diajarkan Nabi kepada orang yang beliau cintai. Aisyah dikasih doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Kau maha pemaaf, Kau cinta maaf, maafkan aku. Sebuah pengakuan bahwa kita makhluk yang penuh dengan dosa. Kita punya banyak kesalahan. Diajarin doa itu. Ini Aisyah minta doa. Bapaknya Aisyah pernah minta doa juga. Tapi bukan berkaitan dengan Lailatul Qadar. Dia minta diajarin doa yang dibaca pada saat sholat. Alimni du'aan aqra'uhu fi sholat. Minta doa nih apa? Minta apa ketika sholat ya? Apa kata Nabi SAW? Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika. Warhamni innaka antal ghafur rahim. Doa yang diajarkan kepada sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Yang kalau Nabi ditanya siapa orang yang paling beliau cintai, maka beliau akan mengatakan Aisyah. Kalau laki-laki siapa? Bapaknya Aisyah. Dua orang dicintai dikasih doa, dua-duanya minta ampun. Yang doanya Abu Bakar apa? Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Ampuni buat aku dosa-dosaku dan kasihi aku. Sesungguhnya Engkau maha pengasih dan maha penyayang. Engkau maha pengampun dan maha penyayang. Jangan sampai di akhir Ramadan kau jadi sombong. Kau jadi congkak. Merasa sudah ini. Jangan. Banyak loh dosa-dosa yang dikerjain.
Jadi pengakuan orang itu berbuat salah itu modal utama untuk jadi orang baik. Kemudian tutup dengan zakat fitri. Atau zakat al-fitr. Atau dikenal dengan zakat fitrah. Ya, sok. Satu sok itu 2430 mililiter. Ya kalau bicara kilo beda-beda kadang-kala. Berapa kilo? Beras sama jagung mungkin berbeda. Kemudian sama kurma juga berbeda. Yang jelas satu sok. Kalau di Indonesia mungkin 2,5 kilo. Kalau dikatakan 3 kilo nggak apa-apa. Karena kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat al-fitr. Diwajibkan. Sa'an min tamr. Sa' tamr, gandum, itu diwajibkan semua. Yang budak, yang merdeka, yang laki, yang perempuan, yang kecil, yang besar dari kaum muslimin. Dan dianjurkan untuk dilaksanakan sebelum sholat Id. Dan di hadis yang disebutkan bahwasanya Nabi mewajibkan itu tu'matan lil masakin wa tuhratan lis-sha'im minal lagwi war rafath. Itu disyariatkan untuk berbagi dengan orang-orang miskin. Dan untuk menyelamatkan ibadah kita. Menambal kekurangan-kekurangan dalam ibadah kita. Ini yang ada kurang dikit ditambal. Kalau kau punya dosa besar, kau nggak puasa, jangan dipikir, oh cukup zakat al-fitr selesai. Nggak cukup. Engkau harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Melarat dan menderita hamba yang Ramadan nggak diampuni dosa-dosa. Kemudian yang terakhir, bertakbir mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Persiapkan untuk mentakbir. Ini buat orang yang puasa tentunya. Buat orang yang bersungguh-sungguh di akhir malam lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 185? Nah, silakan dibaca. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Barakallahu fiik. Ya intinya kita bersyukur. Di awal kita disuruh bergembira, di akhir kita bersyukur. Allah kasih taufik, kita agungkan Allah SWT. Dan Allah berikan kemudahan, gak ruwet Ramadan ini. Allah, orang yang sakit, yang musafir, gak wajib puasa. Engkau tapi ganti nanti di hari-hari yang lain. Tapi ingat Ramadan itu 30 hari itu 29 hari. Maka sempurnakan. Jangan merasa kemarin udah cukup. Aku udah puasa kemarin 7 hari. Sempurnakan kata Allah bilangannya. Yang nanti punya utang disempurnakan bayar utangnya. Dan agar walitukabbirullah. Agar kalian bertakbir mengagungkan Allah. Makanya disyariatkan bertakbir sampai selesai khutbah Id. Terus bertakbir mengagungkan Allah SWT.
Karena memang Allahu Akbar. Maka ahibati fillah, ya, karena kita mau ditinggal, kembali kepada diri. Yang akan pergi meninggalkan engkau ini, engkau sayang nggak sama dia? Kalau engkau nggak sayang, engkau ingin dia cepat pergi. Tapi kalau engkau cinta, engkau ingin dia tidak cepat pergi. Dan engkau akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan. Dan semua terserah kepada kita. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak perlu dengan sholat kita. Allah nggak butuh dengan iktikaf kita. Allah nggak butuh sama kita. Allah itu ghaniyun anil alamin. Butuh dengan alam semesta ini. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Kalau kalian kafir dengan seluruh penduduk bumi ini kafir, Allah nggak butuh sama kalian. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Jazakumullahu khair, Ustaz. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kita langsung berikan kesempatan kepada seluruh partisipan yang ingin bertanya. Diawali dari yang sudah raise hand. Tafadhol untuk Al-Akh Zaki. Bisa langsung bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Waktu untuk Lailatul Qadar apakah termasuk di hari ke-19? Karena di hari 19 itu sudah di waktu ganjil. Dan yang kedua, saya pernah mendengar orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu melihat sinar-sinar kecil atau bagaimana, itu benar tidak, Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ya jamaah, orang yang menginginkan sesuatu, dia akan cari tahu waktu, tempat, dan bagaimana cara mendapatkannya. Seperti seorang yang suka mancing ikan, dia akan cari waktu, kapan sih waktu mancing yang bisa dapat ikan, di mana, umpannya apa, bagaimana caranya. Baik, bicara Lailatul Qadar, apakah mungkin di malam 19? Nabi SAW menyuruh kita mencari di 10 hari terakhir. Sedangkan 19 belum. Masih masuk 10 pertengahan. 1, 10, 11 sampai 20. Malam 10 terakhir itu sejak malam 21. Dan ingin mengingatkan kembali bahwa Nabi SAW mencari di 10 hari terakhir secara full. Namun beliau pernah menyampaikan agar kita lebih konsentrasi di malam ganjilnya. Malam ganjil itu kebanyakan orang memahami apa? 21, 23, 25, 27, 29. Ya kan ganjil. Gak mungkin malam 22. Cuma ternyata ganjil itu bisa dihitung dari belakang. Nabi SAW mengatakan taharraw lailatul qadri fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. Cari Lailatul Qadar itu di 9 malam yang tersisa, di 7 malam yang tersisa, di 5 malam yang tersisa. Yang tersisa. Jadi kalau bicara tersisa, nunggu akhir bulan baru tahu sisanya ini berapa. Kalau bulannya itu lengkap, yakni 30 hari, maka 9 hari yang tersisa itu adalah malam 22. Ya, malam 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Itu 9 hari yang tersisa. Malam 22. 7 hari yang tersisa malam 24. Kalau jumlah bulannya 30 hari. Oleh karena itu para ulama menyebutkan Lailatul Qadar ini ya di 10 hari itu sudah. Ganjil genap. Lebih diutamakan yang ganjil. Cuma ganjilnya nunggu akhir bulan.
Kalau 29 hari selesai 21, 23, 25, 27. Makanya kita benar-benar perlu berusaha mencari di waktu yang tepat. Dan jangan sampai di waktu yang tepat itu kita sedang dalam pekerjaan yang lain. Jadi kalau malam 19 tentunya belum ya. Seperti itu. Bicara tanda-tanda Lailatul Qadar. Iya, tanda Lailatul Qadar itu ada banyak yang disebutkan ya. Yang jelas yang disebutkan dalam Al-Quran itu, malam itu banyak malaikat yang turun. Mereka tercipta dari cahaya. Bagaimana setan tentunya benar-benar dalam kondisi hina menjauh. Jumlah malaikat itu sebanyak butiran kerikil di muka bumi ini. Banyak sekali. Penuh kedamaian sampai pagi. Makanya dia mengatakan malam itu nggak dingin, nggak panas ya. Pokoknya malam itu tenang jemaah. Perbanyak ibadah pada waktu itu. Makanya 10 hari full ibadah. Cuma di malam yang kita kayaknya ini malam Lailatul Qadar ya. Kebanyakan orang itu kan ngomong kayaknya malam ini gitu. Besok kayaknya malam ini. Jadi mereka memang bertanya-tanya. Namun apabila engkau full 10 hari itu beribadah, memaksimalkan ibadah, insya Allah engkau dapat. Karena dia akan lewat di 10 hari itu. Mungkin malam 21, mungkin 22, mungkin 23, mungkin 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Makanya ada orang yang sudah malam 30, kalau Ramadannya ternyata 30 hari, di malam ke-30, dia itu sudah santai. Boleh jadi di sana. Makanya Nabi full baru meninggalkan masjid beliau ketika malam Idul Fitri. Jadi seperti itu. Jadi tanda-tandanya, ada tanda-tanda yang setelah malam itu ya, di pagi harinya yang disebutkan. Tapi udah lewat gitu loh. Cuma itu kan membuat Allah mudah-mudahan kita berharap ya diterima sama Allah SWT. Seperti pada pagi harinya matahari itu terbit tidak dengan sinar yang menyengat di pagi hari itu. Ya kita terus berharap mohon ampun sama Allah dan semoga Allah menerima amalan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Baik, untuk yang kedua masih yang dari raise hand. Untuk Umudiah dipersilahkan langsung interaktif dengan Ustaz. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, anak izin bertanya. Di saat bulan Ramadan penuh dengan bulan kebaikan ini, apakah salah jika seorang istri menuruti suaminya untuk menjaga jarak dengan orang tuanya karena sang suami trauma Ustadz yang pertama itu? Dan yang kedua, seandainya seorang istri setelah melakukan zina, lalu ia bertobat pada bulan Ramadan ini, apakah ia masih bisa mengharapkan pahala-pahala kebaikan di bulan ini, Ustadz? Karena kakak anak itu kemarin kejadiannya setelah kehilangan bayinya yang nomor 3, itu kakak anak kan sempat down ya Ustadz imannya. Nah itu akhirnya kenal cowok dan ternyata orang tua dan keluarganya mendukung kakak anak itu untuk ketemu cowok tersebut Ustadz, dengan tidak memakai jilbab dan lain-lain. Nah, dari situlah akhirnya suaminya trauma dan melarang istrinya untuk sementara ini pergi ke orang tuanya ataupun keluarganya, Ustadz. Begitu. Sedangkan ada yang bilang kalau bulan Ramadan ini kan kita harus menjaga silaturahmi dan sungkem kepada orang tua. Itu aja Ustadz yang dapat anak tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, yang pertama, seorang istri itu wajib taat dan nurut sama suami. Selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah. Ketika seorang istri dilarang oleh suaminya silaturahim, menjumpai orang tuanya, menjumpai kerabatnya, yang mereka orang baik, maka suami salah kalau melarang. Tapi kalau ternyata orang-orang yang dilarang untuk dijumpain ini adalah orang-orang yang bermasalah. Seperti dalam pertanyaan tadi. Mereka malah merusak rumah tangga sang suami. Bukan menjaga putri mereka, malah ingin dipisahkan putri mereka. Bahkan tadi disebutkan, boleh jadi sampai terjadi perzinahan nantinya. Maka larangan suami benar dan harus dituruti. Ketika orang tua mengajak kepada perbuatan dosa, jangan diikuti. Kalau bicara menjaga silaturahim, nah kita tidak memutuskan silaturahim. Tapi kita menjaga jarak. Silaturahim itu ada kondisi yang kita nggak harus ketemu. Ada kondisi yang kita tetap ucapkan salam kepada mereka, kita kasih hadiah sama mereka. Tapi untuk ketemu, kalau ternyata akan merusak, jangan. Tujuan silaturahim adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun berkaitan dengan taubat, kedua tangannya bagi yang ingin bertobat. Yang berbuat dosa di malam hari, Allah bukakan pintu tobat di siang hari. Yang berbuat dosa di siang hari, Allah bukakan pintu tobat di malam hari. Terus Allah buka selama hayat masih di kandung badan. Maka segera bertobat, mohon ampun sama Allah SWT. Dan Allah itu gembira dengan orang yang bertobat. Bagaimana di masa Nabi SAW ada seorang wanita yang hamil dari zina. Kemudian dia mengakui kesalahannya. Dia minta dirajam, kata Nabi, engkau pulang sampai kau susuin itu anak. Sampai itu lahir itu anak. Setelah lahir datang lagi, kata Nabi SAW, kau pulang, selesaikan penyusuannya 2 tahun. Datang lagi sama anaknya, dirajam, meninggal dunia. Nabi mau sholatin dia. Umar tanya, ya Rasulullah, gimana engkau sholat kepada perempuan ini? Atau untuk perempuan ini sedangkan dia sudah berzina. Maka Nabi SAW mengatakan, laqad tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli Madinah lawasi'atuhum. Dia itu sudah bertobat. Kalau pahala tobatnya dibagikan kepada 60 penduduk Madinah, 70 penduduk Madinah cukup untuk mengampuni dosa. Jadi diajak bertobat, bicara silaturahim, ya tetap, tapi untuk sementara mungkin tidak bertemu. Kalau memang pertemuan itu membahayakan, tetap salam, tetap kasih hadiah sama mereka. Semoga Allah memberikan hidayah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah wa barakallahu fikum. Untuk pertanyaan berikutnya, kita ambil dari yang sudah berikan pertanyaan dari chatroom Zoom, Ustaz. Tafadhalina. Datangnya dari Al-Ukht Fatimah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Mau tanya, Ustaz, saya sebagai istri ingin ikut itikaf seperti Aisyah radhiyallahu anha, tapi kondisi tidak memungkinkan. Amalan apa yang bisa saya lakukan yang pahalanya seperti amalan itikaf? Dan kalau itikaf tidak dilakukan secara terus-menerus selama 10 hari, dengan kata lain masih bolong-bolong dan terkadang pulang ke rumah untuk makan atau istirahat, apakah dibolehkan, Ustaz? Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah. Iktikaf itu ada iktikaf wajib, ada iktikaf sunnah. Iktikaf wajib itu seperti iktikaf nazar. Orang bernazar, aku akan iktikaf. Jadi dia mengikuti syarat dan ketentuan iktikaf. Kalau tidak, dia harus iktikaf lagi. Karena iktikaf dia nggak sah. Maksudnya iktikaf wajib yang dia niatkan nggak sah. Tapi kalau iktikaf sunnah, ya bebas. Engkau mau iktikaf malam ini, besok enggak, lusa iya, malam harinya, paginya enggak. Kalau dikatakan tadi,
aku itikaf, niatnya itikaf tapi nanti keluar ke rumah ya, makan, istirahat. Jadi itikafnya itu nggak sempurna akhirnya. Tapi dia nggak ada konsekuensi apa-apa untuk mengganti karena itikaf itu itikaf sunnah. Yang boleh dia kerjakan, boleh enggak. Itu berkaitan dengan itikaf tadi. Kalau bicara amalan apa yang dapat menggantikan itikaf? Ya nggak bisa digantikan itikaf. Tapi amalan-amalan yang lakukan di tempat itikaf kok bisa kerjakan. Karena itikaf itu memisahkan tubuh kita dari dunia. Kita tinggal di rumah Allah Azza wa Jalla, meninggalkan rumah kita. Dan bisa dibayangin kalau di rumah kita ketemu kasur ya, kita ketemu lemari kita, kulkas, apa di masjid, ya sudah kita ketemu sama tempat yang sangat sederhana sekali untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Maka kau kondisikan rumahmu. Kalau kau punya musola di rumah, ya udah di musola situ aja. Tidurnya jangan di kasur, udah di karpet umpamanya. Karena Anda lihat kadang-kala sekarang di masjid ini jamaah, orang bawa kasur yang enak ya. Bahkan fasilitas iktikaf itu disampaikan, kita sediakan kasur yang empuk. Ini bukan mau tidur. Ini mau ibadah gitu loh. Tidurnya malah sedikit. 10 hari nih. Tidurnya dikit, istighfar lagi, baca apa ini. Jadi usahakan engkau memperbanyak berzikir, membaca Quran. Dan memisahkanlah dengan kesibukan dunia. Engkau di rumah gak sibuk dengan handphonemu. Di masjid gak boleh orang jualan. Gak boleh lihat pasar dia mau beli ini itu dia. Maka usahakan masjid bukan pasar. Yang mau beli apa-apa, ingat di luar masjid. Dan di rumah kalau kita ingin mengkondisikan suasana masjid, ya sudah tadi. Kita jangan sibuk dengan handphone kita. Kita fokus untuk meraih Lailatul Qadar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah wa barakallahu fikum, Ustaz. Berapa pertanyaan lagi, Ustaz? Mungkin bisa 2-3 pertanyaan lagi. 2-3 pertanyaan. Baik. Kita ambil dari yang sudah resen lagi. Dipersilakan, tafadhali untuk Ummu Al-Ausi. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya iktikaf bagi seorang akhwat, apakah boleh melakukan iktikaf tanpa seorang mahram, Ustaz? Misalnya suaminya sudah tiada, atau mungkin juga punya saudara laki-laki tapi jauh, Ustaz. Apakah seorang akhwat boleh iktikaf di masjid misalnya, Ustaz? Masya Allah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah, yang pertama kita tahu yang harus ada mahram itu adalah safar ya, perjalanan. Kalau iktikafnya itu seperti mau iktikaf di Masjid Nabawi bagi orang yang tinggal di luar kota Madinah, maka mau tidak mau perjalanannya butuh mahram. Tapi kalau dia sudah tinggal di tempat itu, mahramnya pulang umpamanya, nggak ada masalah. Karena dia sudah dianggap mukim di tempat itu, selama 10 hari dia mau iktikaf. Jadi nggak ada masalah ketika seorang iktikaf tanpa mahram. Seorang istri harus izinnya sama suaminya. Jadi ada yang suaminya mungkin nggak iktikaf karena dia kerja, dia sibuk, sang istri kepingin iktikaf. Apabila sang suami mengizinkan, silahkan. Tadi kita dengar bagaimana istri-istri Nabi iktikaf setelah Nabi meninggal di masjid itu. Oleh karena itu tempat iktikaf di masjid itu biasanya ada tenda ya. Karena di masa Nabi SAW memang laki perempuan itu tidak ada penutup yang memisahkan. Sehingga mereka biasanya di bagian belakang pakai tenda-tenda, yang laki juga pakai ya mungkin semacam tenda-tenda kecil. Untuk mereka bisa menyendiri ya dan tidak terganggu. Maka nggak ada masalah buat para wanita untuk iktikaf tanpa mahram. Tapi kalau dia seorang istri, dia harus punya izin dari suaminya dan tidak melantarkan kewajiban dia. Kalau dia seorang anak, ya dia minta izin sama. Pertanyaan berikutnya diambil dari chatroom Zoom. Datangnya dari Novita Ayu, Ustaz. Bismillah. Semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya,
bagaimana cara mendapatkan malam Lailatul Qadar bagi orang yang selan dan yang dituntut pekerjaan yang semakin padat. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimanakah cara melatih meredam amarah dan sakit hati selain beristighfar bagi wanita yang sedang haid? Karena ujian kesabaran rasanya berat saat wanita sedang haid. Terima kasih, jazakumullah khair, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ada satu hal yang menarik jemaah berkaitan dengan Lailatul Qadar. Anugerah Allah ini bukan untuk satu orang. Semua orang bisa dapat. Perlombaan yang kita ikutin ini, Fastabiqul Khairat ini, pemenangnya bukan satu. Bukan dua, bukan lima. Semua bisa jadi pemenang. Semua bisa jadi pemenang. Allah dapat berikan Lailatul Qadar kepada siapa saja yang ada. Maka jangan khawatir ketika engkau sakit, ketika engkau datang bulan, engkau tetap bisa ikut. Dan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya saja memang kualitas ibadah itu menentukan. Dan kuantitas juga. Artinya ada orang yang cuma berzikir, ada orang yang baca Quran, berzikir, sholat. Ya. Maka dia akan mendapatkan kelipatan dari amal yang dia lakukan. Ada orang sehat tapi dia ibadahnya sedikit. Ada orang sakit, Masya Allah. Dia manfaatkan malam itu, memang dia nggak bisa sholat mungkin. Tapi dia gunakan untuk berzikir, ya, berdoa mohon sama Allah, bersolawat. Dia mungkin bersodakoh juga. Jadi dia akan mendapatkan kelipatan 1000 bulan dari apa yang dia kerjakan di malam itu semuanya. Jadi semua punya kesempatan yang sama untuk hal itu. Adapun pertanyaan yang kedua, apa tadi? Nah. Ya, ini bagaimana cara melatih meredam amarah dan sakit hati? Nah, ahibati fillah. Manusia ini ada yang lahir sabar. Ada yang lahir pemarah. Ada yang kemudian dengan lingkungan dia berubah. Menjadi lebih penyabar, atau yang sabar yang jadi pemarah. Karena manusia itu seperti ma'adin dhahabul fiddah. Seperti bahan bakunya emas dan perak. Ya. Ada yang memang sudah emas, ada yang perak. Gitu loh. Ada yang udah bagus banget, ada yang kurang bagus. Tapi semuanya bisa dipoles jadi bagus. Intinya seperti itu. Bagaimana caranya agar engkau bisa meredam emosi? Yang pertama berdoa. Engkau pernah nggak berdoa minta sama Allah supaya dikasih karakter yang baik? Nabi SAW berdoa. Beliau mengatakan, Allahumma ati nafsi taqwaha. Berikan kepada jiwaku ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zak. Sucikan dia. Kau sebaik-baik yang menyucikan. Anta waliyuha wa maulah. Minta supaya disucikan. Bukan bicara istighfar aja. Kemudian setelah itu ada latihan. Ada doa-doa lain ya. Kemudian latihan. Ketika engkau marah dalam kondisi marah, diem. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggak tahan, duduk. Duduk nggak tahan, rebahan. Rebahan nggak tahan, pindah dari tempat tersebut. Latihan itu insya Allah membuat karakter kita jadi lebih lembut lagi ya. Perlahan dengan bertahap insya Allah engkau akan jadi orang yang lebih baik. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sepertinya kita masuk ke sesi kuis. Nah. Alhamdulillah untuk sesi tanya jawab telah selesai. Kita beralih ke sesi berikutnya, yaitu sesi kuis.